Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman bisa berjumpa lagi di semester 2 ini bersama dengan Ustazah Eis dalam pembelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Nah, teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tema 5, yaitu cuaca, dengan subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Nah, cuaca itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada cuaca cerah, yang kedua cuaca berawan, yang ketiga yaitu cuaca panas, yang keempat cuaca dingin, dan yang kelima yaitu cuaca hujan. Nah, kita akan membahas cuaca cerah terlebih dahulu. Cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa sangat hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi sedikit gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu cuaca panas. Nah, cuaca panas ini merupakan cuaca yang terjadi di saat matahari bersinar dengan sangat terik. Udara di luar ruangan akan terasa hangat hingga panas serta di siang hari akan terasa membakar kulit, terutama pada jam 12 siang ke atas. Di cuaca panas tersebut, angin akan bertiup lebih kencang dari biasanya, serta debu akan berterbangan karena tertiup oleh angin. Nah, untuk itu disarankan menggunakan masker bagi pengendara motor, sepeda ataupun pejalan kaki agar terhindar dari debu. Kemudian ada cuaca dingin. Cuaca dingin ini merupakan keadaan suhu udara lebih rendah sehingga terasa lebih dingin dari biasanya. Suhu yang ada diketahui di bawah normal dan biasanya terjadi di saat peralihan musim kemarau dengan musim penghujan atau saat musim penghujan itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada cuaca hujan. Cuaca hujan ini terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan kemudian jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan tersebut,
terjadi langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan dapat terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertumpang hingga akhirnya jatuh butiran air ke atas bumi. Hujan ringan ataupun lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, adapun untuk pembelajaran pertemuan hari ini, yaitu yang akan kita bahas persatuan dalam keragaman di lingkungan sekitar. Nah, makna dari persatuan itu sendiri adalah gabungan beberapa bagian yang bersatu. Persatuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, persatuan dapat diciptakan melalui kebiasaan menghargai perbedaan. Perbedaan itu, misalnya perbedaan rukun, kemudian menghargai misalnya hidup rukun, kemudian menghargai pendapat orang lain, bersikap kerjasama, saling menghargai keberagaman lainnya. Nah, adapun persatuan dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas yaitu persatuan dalam keluarga. Keluarga itu sendiri adalah bentuk terkecil dari sebuah masyarakat. Maka kita bisa memulai persatuan dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Adapun beberapa sikap bersatu dalam keluarga antara lain yaitu yang pertama bermusyawarah, kemudian yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga saling menyayangi, yang keempat tidak membuat masalah dalam keluarga, dan yang kelima yaitu melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Adapun manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam keluarga yaitu dapat menjaga keharmonisan keluarga, kemudian dapat mengatasi segala masalah, kemudian dapat menghilangkan perbedaan yang ada di antara anggota keluarga, kemudian membangun silaturahmi yang positif, mempermudah tercapainya cita-cita keluarga, dan lain-lain. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut, persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga itu sangat amat penting untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Nah, adapun dari pembahasan yang tadi Ustazah sampaikan, teman-teman memiliki 2 buah bentuk proyek. Nah, proyek yang pertama yaitu amatilah kegiatan sehari-hari keluargamu dan tulislah dalam tabel kegiatan tersebut. Nah, jadi teman-teman mengisi sebuah tabel di mana teman-teman menuliskan waktu dan kegiatan yang selalu dikerjakan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Dan proyek yang kedua yaitu ceritakanlah pengalamanmu ketika berlibur bersama dengan anggota keluargamu pada kolom di bawah ini. Jadi teman-teman boleh menceritakan ketika sedang berlibur atau ketika sedang pulang kampung ke kampung halaman. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Nanti pastikan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan.